Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia dari beliaulah kita masih dapat berkumpul pada Zoom kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Tuti Lestari, Sarjana Sains, Magister Sains, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul Organisasi Tingkat Jaringan pada Hewan, yang mana beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Wulandari, dan rekan saya Nailatul Fadila, Siti Mariam, dan Suci Suhada. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami Nailatul Fadila. Kepada Naila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian jaringan hewan. Jaringan sendiri adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jenis jaringan yang berbeda memiliki struktur berbeda yang sesuai dengan fungsinya. Suatu jaringan disatukan oleh suatu matriks ekstrakuler lengket yang melapisi sel-sel itu atau menenun mereka bersama-sama menjadi suatu anyaman serat. Sesungguhnya istilah jaringan atau tisu berasal dari bahasa Latin yang berarti tenunan. Organ merupakan kumpulan berbagai jaringan, tidak selalu sama, yang bersatu membentuk suatu material struktural dan fungsional tertentu. Sistem organ adalah kelompok berbagai organ yang saling berinteraksi dan bekerja sama dan membentuk sebuah fungsi yang kompleks untuk kehidupan makhluk hidup. Jaringan pembentuk organ atau vertebrat dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama berdasarkan fungsinya, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan otot. Keempat jaringan tersebut ditemukan pada semua hewan kecuali hewan yang paling sederhana. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan pembatas dan pelapis yang berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Ciri-ciri jaringan epitel yang pertama yaitu selnya tersusun rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah, tetapi mengandung ujung syaraf generasi yang cukup tinggi. Nah, fungsi dari jaringan epitel sendiri yang pertama itu ada absorpsi sebagai alat penyerapan. Nah, itu ditemukan pada usus halus. Yang kedua, ada sekresi sebagai alat penghasil zat atau cairan yang bermanfaat. Nah, itu ditemukan pada kelenjar buntu. Yang ketiga, itu ada transport sebagai alat pengangkut, ditemukan pada pembuluh darah dan tubula ginjal. Yang keempat, ada ekskresi sebagai alat pembuangan sisa metabolisme, ditemukan pada kelenjar keringat. Yang kelima, ada proteksi sebagai alat pelindungan, ditemukan pada rangsang. Dan yang terakhir ada lubrikasi. Sebagian besar saluran-saluran dalam tubuh permukaannya harus tetap basah, sehingga epitelium yang menutupi harus mampu menghasilkan cairan tertentu. Misalnya epitelium yang melapisi vagina. Nah, teman-teman bisa melihat gambar jaringan epitel di slide ini. Yang pertama itu ada silindris bersilia. Nah, silindris bersilia ini fungsinya sebagai lapisan pelindung atau proteksi, penghasil mukus atau lendir, dan lokasinya itu di dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronki, dan lapisan sebelah dalam saluran rahim. Yang kedua itu ada jaringan epitel pipis selapis. Nah, jaringan epitel pipis selapis ini fungsinya terkait dengan proteksi dan perlindungan atau perlindungan. Nah, ini terletak pada rongga mulut, rongga hidung, dan esophagus. Yang selanjutnya itu ada pipi berlapis. Jaringan epitel pipi berlapis ini fungsinya terkait dengan proteksi atau perlindungan. Letaknya yaitu terdapat pada rongga mulut, rongga hidung, dan esophagus. Selanjutnya ada epitel kubus selapis. Fungsinya juga sebagai pelindungan dari gesekan dan pengelupasan, sekresi, dan absorpsi.
Letaknya yaitu terdapat pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Selanjutnya, ada jaringan epitel silindris berlapis. Jaringan silindris berlapis ini fungsinya sebagai pelindungan dan sekresi kelenjar susu, uretra, serta permukaan alat tubuh yang basah. Yang terakhir ada silindris selapis. Silindris selapis ini fungsinya sebagai pelindungan, proteksi, penghasil mukus atau sekresi, tempat difusi, dan absorpsi zat. Lokasinya itu dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronki, dan lapisan sebelah dalam saluran rahim. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Naila atas penjelasannya. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci Suhada. Namun sedikit info, nanti apabila Zoom-nya sudah berakhir, kembali masuk lagi lewat Zoom yang sama. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, yang selanjutnya itu jaringan ikat. Jadi jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Jaringan ikat berkembang dari mesenkim. Mesenkim berasal dari mesoderm, yaitu lapisan embrio. Jaringan ikat sering disebut juga jaringan penyokong atau penyambung. Letak sel-sel jaringan ikat tidak berhimpitan rapat, tetapi tersebar. Fungsi jaringan ikat antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain. Yang kedua, membungkus organ-organ. Yang ketiga, mengisi rongga-rongga di antara organ-organ. 4. Mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain. Nah, yang kelima, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran. Yang keenam, menghasilkan kekebalan atau imunitasi. Ciri khusus dari jaringan ikat adalah memiliki komponen interseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri dari sel-sel jaringan ikat dan matriks. Yang selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan ikat. Yang pertama, jaringan adiposa. Strukturnya tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat-serat antarseluler atau matriks. Jaringan lemak berasal dari sel-sel mesenkim. Fungsinya sebagai cadangan energi dan makanan, penjaga kestabilan tubuh, dan bantalan untuk melindungi organ-organ secara mekanis dari benturan. Yang kedua, jaringan ikat longgar. Sel-sel strukturnya, sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Jaringan ikat longgar terdapat di sekitar organ-organ, pembuluh darah, dan saraf. Fungsinya yang pertama memberi bentuk organ dalam misalnya kelenjar limfa, hati, dan sumsum tulang. Yang kedua, menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut. Yang kedua, jaringan ikat padat. Strukturnya, susunan serat-seratnya yang padat dan hanya memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit jaringan ikat. Fungsinya sebagai menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang, tulang dengan tulang, juga memberikan perlindungan terhadap organ tubuh. Yang keempat, jaringan lemak. Tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat-serat antarseluler atau matriks. Jaringan lemak berasal dari sel mesenkim yang berfungsi sebagai cadangan energi dan makanan, penjaga kestabilan tubuh, dan bantalan untuk melindungi organ-organ secara mekanis dari benturan. Yang kelima, jaringan tulang rawan. Strukturnya bersifat kuat dan lentur karena memiliki kolagen dan kondrin. Fungsinya menyokong ke rangka tubuh dan untuk memperkuat yang bersifat fleksibel dalam rangka baik pada embrio maupun pada saat dewasa.
Yang keenam, jaringan tulang. Strukturnya matriksnya terdiri dari zat perekat, kolagen, dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras daripada tulang rawan. Fungsinya melindungi alat-alat tubuh atau organ-organ dalam sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan tempat melekatnya otot kerangka. Yang terakhir, jaringan darah. Strukturnya jaringan ikat terspesialisasi yang dibentuk dari sel-sel bebas dan suatu matriks cair atau plasma yang berfungsi sebagai berperan mengangkut sari-sari makanan, hormon, oksigen, zat sisa, hasil metabolisme, antibodi, dan lain-lain, melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, membakukan darah, dan mencegah infeksi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Siti Mariam. Kepada Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif dan terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Sel otot disebut juga serat-serat otot. Serat otot mengandung pigmen aktin dan miosin yang merupakan protein kontraktil sehingga memungkinkan otot memendek dan memanjang. Jaringan otot tersusun atas sel-sel membujur dan miofibril. Miofibril tersusun atas protein kontraktil yang terdapat di sepanjang sel dan tampak jelas pada otot rangka dan otot jantung. Batas antara sel otot terlihat jelas karena adanya sarkolema. Sarkolema adalah lapisan membran yang mengelilingi sel otot. Dan jenis-jenis jaringan otot ada 3. Pertama, otot polos. Otot polos terdiri atas sel-sel berbentuk seperti gelendong yang panjangnya antara 30-200 mm. Otot polos memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah sel. Sel otot polos dipersaraf oleh sistem saraf autonom. Kontraksi sel otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Aktivitas otot polos tidak menimbulkan kelelahan meskipun aktivitas terjadi dalam jangka waktu yang lama. Untuk berkontraksi, otot polos memerlukan waktu antara 3 detik sampai 3 menit. Otot polos terdapat pada rongga tubuh seperti saluran pencernaan makanan, kantung kemih, organ reproduksi dan pembuluh darah, serta saluran pernapasan. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka. Oleh karena itu, sering disebut juga otot rangka. Otot lurik terdiri atas sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Panjang sel bervariasi antara 3-4 cm. Otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian inti sel. Miofibril terletak sejajar dengan serabut otot, membentuk daerah terang dan gelap sehingga tampak seperti garis-garis merah. Sel otot lurik dipersaraf oleh sistem saraf pusat. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Kontraksi otot lurik cepat dan kuat serta dapat menimbulkan kelelahan. Fungsi otot lurik untuk menggerakkan tulang pada artikulasinya. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung yaitu otot yang kerjanya tidak disadari, akan tetapi otot jantung berbeda dengan otot polos. Struktur otot jantung menyerupai otot lurik. Perbedaannya terletak pada percabangan dan intinya. Sel-sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sinsitium. Sel otot jantung memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Sel otot jantung dipersaraf oleh sistem saraf autonom. Kontraksi otot jantung. Baiklah, mengenai jaringan saraf itu akan saya jelaskan. Jaringan saraf adalah jaringan yang sangat rumit atau kompleks. Namun, pada dasarnya jaringan ini terdiri dari 2 jenis sel saja, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau penyokong neuron. Pada gambar di atas kita lihat itu struktur dari sel saraf. Ada dendrit, badan sel, akson, inti sel, selubung myelin, nodus,
nodus Renville. Badan sel adalah bagian utama neuron yang mengandung inti. Badan sel saraf terdapat dan terletak di sistem saraf pusat atau di otak dan sumsum tulang belakang. Dapat pula di luar sistem saraf pusat. Pada kasus pertama disebut inti, sedangkan kumpulan badan sel di luar sistem saraf pusat disebut ganglion atau simpul saraf. Dendrit merupakan kumpulan serabut sitoplasma yang berfungsi membawa rangsangan menuju ke badan sel. Sedangkan akson merupakan serabut sitoplasma tunggal. Akson berfungsi membawa rangsangan meninggalkan badan sel. Baiklah, adapun jenis-jenis dari sel saraf. Yang pertama yaitu neuron sensorik atau Neuron sensorik yaitu neuron yang menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Oleh karena itu, neuron ini disebut juga dengan neuron indera. Karena dendrit, neuron ini berhubungan dengan alat indera untuk menerima impuls, sedangkan aksonnya berhubungan dengan neuron lain. Badan sel neuron sensorik bergerombol membentuk ganglion yang berlanjut ke sumsum tulang belakang. Akson neuron sensori membawa rangsangan menuju ke jaringan saraf pusat. Yang kedua yaitu neuron intermediate. Interneuron atau saraf penghubung ialah sel saraf yang terdapat di pusat saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Neuron ini disebut neuron penghubung atau perantara karena ujung dendrit neuron yang satu berhubungan dengan ujung akson neuron yang lain. Neuron intermediate juga merupakan neuron berkutub banyak atau multipolar yang memiliki banyak dendrit dan akson. Yang ketiga yaitu neuron motorik. Neuron motorik berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Neuron ini disebut neuron penggerak karena neuron motorik dendritnya berhubungan dengan akson lain, sedangkan aksonnya berhubungan dengan efektor yang berupa otot atau kelenjar. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan di e-learning. Sekian, terima kasih.